Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai deskripsi pekerjaan pada Direktur Keuangan atau CFO yang ada di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Persel. Kelompok kami beranggotakan saya, Starly Amelia, dan teman saya, Nabila Intania Juwita. Lalu untuk slide pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Nabila Intania. Baik, di sini yang pertama ada fungsi Direktur Keuangan. Direktur Keuangan di samping tugasnya sebagai anggota direksi adalah mengelola dan mengendalikan keuangan perusahaan atau fungsi Chief Financial Officer di kantor perusahaan dan seluruh unit bisnis, serta melakukan pengendalian penyelenggaraan aktivitas keuangan secara terpusat. Sebagai Chief Financial Officer atau CFO, Direktur Keuangan bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi seluruh aspek keuangan perusahaan. Tanggung jawab pengelolaan keuangan ini tidak terbatas hanya pada kantor pusat perusahaan, tetapi juga mencakup seluruh unit bisnis atau divisi yang dimiliki perusahaan. Artinya, Direktur Keuangan harus memastikan pengelolaan keuangan yang konsisten di seluruh bagian perusahaan. Selanjutnya, di sini ada tugas atau kewajiban seorang direktur keuangan. Yang pertama itu ada guna penyelenggaraan aktivitas operasional keuangan secara terpusat. Nah, kegiatan keuangan ini dikelola dan diperluas dari satu titik utama agar lebih efisien, konsisten, dan terkendali. Lalu yang kedua itu ada Direktur Keuangan mengendalikan Unit Finance Center, yaitu unit organisasi di luar organisasi corporate office yang diperankan sebagai pusat penyelenggara operasi keuangan. Nah, unit ini berperan sebagai pusat operasional keuangan perusahaan dan berada langsung di bawah Direktur Keuangan. Secara keseluruhan, Direktur Keuangan ini berperan mengawasi dan mengelola unit Finance Center untuk menjamin bahwa semua aktivitas keuangan perusahaan berjalan dengan efisien, terkendali, dan sesuai dengan kebijakan perusahaan meskipun berada di luar kantor pusat. Selanjutnya, di sini ada wewenang dari Direktur Keuangan. Yang pertama, mewakili perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan lembaga lain, baik dengan lembaga dalam negeri atau luar negeri. Nah, di sini Direktur Keuangan itu memiliki wewenang untuk bertindak atas nama perusahaan dalam kemitraan atau kolaborasi dengan berbagai institusi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu, wewenang yang kedua itu adalah mewakili perusahaan dalam perkara pengadilan atau hukum dalam skala dalam negeri ataupun luar negeri. Di sini, Direktur Keuangan juga diberi wewenang untuk bertindak sebagai wakil perusahaan dalam urusan hukum atau konferensi, baik di pengadilan domestik maupun internasional. Dan wewenang yang terakhir itu mengurus dan mengelola kepentingan perusahaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan sesuai dengan kebijakan yang sebelumnya sudah dibuat. Di sini, Direktur Keuangan diberi kewenangan untuk mengurus dan mengelola seluruh aspek keuangan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, Direktur Keuangan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan dalam kegiatan finansial sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan keuangan yang disetujui oleh manajemen atau dewan direksi. Baik, pada slide ini ada tanggung jawab Direktur Keuangan atau CFO. Tanggung jawabnya itu meliputi kualitas kebijakan dan strategi yang terkait dengan financial accounting, treasury and tax, management accounting, asset and procurement management. Lalu juga ada kualitas finansial manajemen sistem dan kontrol, seperti ketepatan, kelengkapan, akurasi, dan keandalan. Selanjutnya juga ada tanggung jawab mengenai efektivitas penyelenggaraan fungsi finansial perusahaan secara terpusat, yang mencakup penyelenggaraan financial accounting, manajemen accounting, treasury, dan pengelolaan sistem serta kebijakan keuangan dan logistik. Selanjutnya juga ada tanggung jawab atas kualitas perencanaan atau proyeksi keuangan perusahaan jangka menengah dan jangka panjang. Lalu juga ada kualitas financial reporting seperti ketepatan, kelengkapan, akurasi, keandalan, termasuk consolidated financial reporting. Selanjutnya juga ada tanggung jawab atas terkendalinya performasi keuangan perusahaan termasuk hal-hal yang terkait langsung dengan upaya pengendalian biaya atau cost control dan efisiensi, serta review performasi keuangan seluruh unit bisnis dan subsidiary.
Selanjutnya ada tanggung jawab atas kesesuaian kesisteman keuangan perusahaan termasuk kesisteman aset manajemen dan logistik, baik terhadap berbagai regulasi atau norma yang dipersyaratkan dalam penyelenggaraan manajemen keuangan bagi perusahaan publik maupun terhadap perkembangan bisnis Telkom. Selain itu juga bertanggung jawab atas kualitas manajemen pendanaan dan optimasi pendayagunaan sumber daya finansial termasuk pendanaan dalam penyelenggaraan bisnis Telkom serta eh, terantisipasinya risiko finansial. Selanjutnya ada tanggung jawab atas ketepatan penyelesaian kewajiban perpajakan perusahaan dan penyiapan corporate annual message dan diseminasinya kepada seluruh direktorat dan unit bisnis Telkom.